Genbiers, gimana nih keadaannya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, di podcast kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat inspiratif tentunya, apalagi untuk kita nih kaum muda, kaum 20-an. Oke, pada podcast kali ini itu kita menyusung tema yaitu wirausaha muda, ketekunan menuju keberhasilan. Di podcast kali ini kita akan kedatangan nih dari Genbi UIN Saizu dan juga Genbi Unsud. Oke, langsung saja kita perkenalan. Oke, halo Mbak Iin. Halo. Mbak Iin ini dari UIN Saizu ya Mbak? Ya, betul. Oke, yang kedua, halo Mas Reksa. Halo. Mas Reksa ini dari Genbi Unsud ya Mas? Iya, betul. Oke, teman-teman langsung aja ya kita perkenalan terlebih dahulu. Mungkin Mbak Iin bisa menyebutkan dari fakultas mana, kemudian jurusan apa, dan sekarang sedang semester berapa nih Mbak Iin? Ya, perkenalkan nama saya Iin. Saya sekarang berada di semester 7 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Saizu, jurusannya Ekonomi Syariah. Oke teman-teman, jadi Mbak Iin ini dari jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, sekarang ini semester 7, berarti lagi sibuk-sibuknya skripsi ya Mbak? Ya. Semoga selalu diberikan kelancaran sampai wisudanya nanti Mbak. Amin. Oke, selanjutnya ada Mas Reksa nih dari Genbi Unsud. Halo Mas Reksa. Halo Mbak. Gimana nih keadaannya Mas Reksa? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Mungkin Mas Reksa bisa memperkenalkan diri dulu dari jurusan mana, kemudian fakultas apa, dan sekarang semester berapa nih Mas Reksa? Oke. Halo Mbak semuanya, teman-teman. Perkenalkan ya, nama saya Reksa Satria. Biasa dipanggil Reksa. Saya dari jurusan Agroteknologi, Fakultas Pertanian Unsud. Oke teman-teman, jadi Mas Reksa ini dari jurusan Agroteknologi, Fakultas Pertanian Unsud. Nah, sekarang semester 5 ya Mas? Iya, betul. Berarti sudah mulai sibuk untuk menyusun judul skripsi ya Mas? Betul sih, tapi belum kepikiran banget sih Mbak. Oke, masih bisa ada waktu buat memikirkan Iya, ya Mas? betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan pertama. Jadi di sini ada yang namanya sistem titip tanya, titip cerita. Jadi dari teman-teman Genbi nih, memberikan pertanyaan yang nantinya akan aku ajuin ke Mbak Iin dan juga Mas Reksa. Oke, mungkin mulai dari pertanyaan pertama ya. Yang pertama yaitu usaha apa sih yang sedang dirintis oleh Mbak Iin dan juga Mas Reksa, dan bagaimana awalnya bisa terjun ke dunia usaha? Mungkin bisa dijawab dulu sama Mbak Iin, silakan. Untuk usaha yang sedang dirintis saat ini, saya ada 3, yaitu In All Shop, Aneta Hijab, sama Thrift Shop. Kalau In All Shop itu kita fokus ke pre-orderin barang-barang kayak fashion, kayak sepatu gitu-gitu. Nah, sistemnya itu kayak seminggu kita PO 2 kali dengan berbeda-beda barang. Terus yang kedua ada Aneta Hijab, kita fokus ke jilbab segi 4. Terus yang ketiga ada Thrift Shop, namanya Blinie, itu baru-baru banget. Kita fokus ke thrift shop tapi khusus yang rajut. Gitu. Okay. Nah, terus untuk awal mulanya berbisnis atau terjun di dunia usaha ini, mungkin kayak teman-teman pada umumnya yang punya usaha, jadi awalnya kita cuma resellerin produk-produk dari orang, terus banyak peminat, lanjut terus sampai sekarang gitu. Oh gitu, mantap sekali ya teman-teman. Jadi Mbak ini sekarang sudah punya 3 produk ya Mbak? Ya. Berarti pertama ini mulai dari resellerin gitu ya Mbak? Betul. Itu mulainya dari SMA atau baru di bangku kuliah ini Mbak? Kalau awalnya itu cuma In All Shop. Nah, In All Shop itu udah dari SMA. Nah, sedangkan Aneta itu baru setahun saat ini, berarti di bangku kuliah. Thrift Shop juga baru bulan-bulan ini sih. Oke, teman-teman sangat menginspirasi sekali ya. Jadi Mbak ini sudah mulai menumbuhkan jiwa wirausaha dari sejak SMA ya Mbak? Ya, kemudian di kuliahan ini mulai mengembangkan lagi ya Mbak? Oke, selanjutnya ini dari Mas Reksa nih. Bisnis apa sih yang sedang dirintis dan bagaimana awal mulanya tuh Mas Reksa terjun? Oke. Kalau saya bisnisnya ya bukan bisnis sih, usaha gitu ya. Usaha, ya. Di bidang kuliner Mbak, makanan. Jadi itu namanya Nyonyo Food teman-teman. Kalau kepo bisa dikepoin di Instagram, namanya @nyonyo.food. Oke teman-teman, mungkin langsung bisa cek Instagramnya ya di nyonyo.food. Betul, jangan lupa follow juga ya. Nah, jadi Nyonyo Food itu semacam catering gitu Mbak. Jadi catering, ya. yang buat itu ibu saya, terus saya seperti mempromosikan kepada teman-teman, karena sebenarnya sih sudah dari saya kecil ya, tapi kan mungkin saat saya SMA saya kepikiran aja karena saya punya temen kok nggak saya promosiin kan, iya, gimana gitu ya. Iya, jadi sekalian sekolah, sekalian saya promosiin juga kan.
saya juga ikut organisasi atau kepanitiaan gitu. Pasti kan ada event yang butuh konsumsi semacam itu ya. Jadi saya bisa untuk mengajukannya ke Nyonya Food gitu. Misal nasi kotak ataupun snack atau jajanan ringan lainnya gitu loh, Mbak. Oke, berarti ini untuk bisnisnya sendiri makanan berat dan juga makanan ringan ya, Mas? Iya, betul. Terus juga sistemnya ini bisa request ya? Nah, betul. Kalau teman-teman bisa request mungkin kayak pengen nasi tapi lauknya apa gitu, bisa banget request Ya bisa gitu. banget nih ke Mas Reksa dan juga kalau fashion langsung aja ke Mbak Iin. Jadi di sini ya teman-teman, untuk wirausaha sendiri kita tuh bisa tumbuh dari orang tua ya Mas, seperti Mas Reksa tadi dari kecil memang sudah mempunyai jiwa wirausaha, dan seperti Mbak Iin nih yang benar-benar dari diri sendiri menumbuhkan jiwa wirausaha tersebut. Oke, mungkin langsung ke pertanyaan kedua ya Mbak, Mas. Berapa sih modal awalnya dan dari mana ketika memulai usaha tersebut? Mungkin bisa dijawab dari Mas Reksa terlebih dahulu. Oke. Kalau modal awal sebenarnya nggak terhitung nominal gitu ya Mbak. Karena kita juga kan bisnisnya seperti makanan gitu. Jadi ya kita ada bahan seadanya ataupun kan kita sistemnya pesanan gitu ya Mbak. Iya. Mungkin dari customer juga bisa ada uang DP gitu. Nah, nanti baru kita proses dan kita langsung ajukan ke konsumennya gitu, Mbak. Oke, berarti nih ya teman-teman, kalau misalnya mau mulai bisnis itu bisa mulai dari DP-nya itu. Jadi DP-nya itu bisa kita buat modal seperti itu ya Mas. Betul banget. Nggak perlu kita dari uang sendiri dulu, terus kemudian kita memproduksi, kemudian kita menjual seperti itu ya Mas. Betul banget, Mbak. Oke, jadi Mbak Iin nih gimana nih untuk modal awal dan juga berapa jumlah nominal atau ada atau tidak gitu? Oh, untuk modal awalnya sama kayak Mas Reksa, nggak kehitung berapa total berapa pasti nominalnya, karena sistemnya kita kayak reseller paling dulu tuh terima orderan paling 1-2 kali. Jadi asal modalnya dari sisa uang saku dari sekolah gitu. Tapi lama-kelamaan udah jalan, udah banyak orderan masuk, cuma kelemahan saya itu nggak bisa memanage keuangan. Terus ketemulah sama Mbak Lia, kita mulai in all shop dari awal, jadi kita pasang modal 250.000 per anak, aku 250, dia 250, terus ya udah jalan sampai sekarang gitu. Oh, oke, mantap sekali ya Mbak. Jadi di sini untuk modalnya tuh kita bisa jadi teman ya Mbak, jadi teman kemudian kita bisa berwirausaha bersama seperti itu, supaya memanage keuangannya tuh juga lebih baik seperti itu ya Mbak. Oke, untuk pertanyaan ketiga yaitu apa sih tantangan terbesar yang dihadapi selama berwirausaha? Mungkin bisa dijawab dari Mbak Iin terlebih dahulu. Tantangan terbesar saat berwirausaha mungkin karena balik lagi usaha saya itu dari 2 orang, jadi tantangannya sih lebih ke komunikasi antar 2 orang karena kita beda beda kampus, jadi waktunya juga susah, komunikasinya juga susah. Pinter-pinter kita komunikasi aja sama teman atau partner kita. Terus untuk yang kedua itu kalau dari eksternal lebih ke banyak produk yang udah ada, yang udah sama kayak kita, jadi pesaingnya lebih banyak gitu. Pesaingnya Paling kalau eksternal itu sih banyak pesaing, jadi pinter-pinternya kita aja mempromosikan produk kita gitu. Oke, berarti untuk pesaing berarti kita memang harus selalu berinovasi seperti itu ya betul, Mbak. betul. Nah, untuk jiwa kewirausahanya tuh juga kita juga dilatih untuk bisa berkomunikasi kayak gitu ya Mbak, supaya komunikasinya baik, jadi usaha kita juga lancar seperti itu. Ini untuk tantangan terbesar di era pandemi seperti ini, apakah mempengaruhi bisnis dari Mbak Iin sendiri atau malah justru pandemi ini membuat bisnisnya Mbak Iin ini semakin sukses seperti itu? Kalau pandemi karena basicnya online, jadi kayak nggak ada pengaruh yang membuat penurunan, malah naik karena rata-rata teman-teman kan malah lebih mantengin HP otomatis. Karena kita promosi via WhatsApp, via Instagram, jadi peluang mereka melihat status WhatsApp atau melihat Instagram gitu itu lebih banyak gitu loh. Iya benar. Paling itu sih. Iya, berarti untuk online ini kan bisnisnya online, kemudian di pandemi ini kan malah dari teman-teman itu kan sukanya belanjanya online gitu ya Mbak. Jadi malah peluangnya malah justru besar gitu. Jadi intinya pandemi itu tidak membuat bisnis online itu menjadi berkurang gitu ya Mbak, malah justru semakin meningkat seperti itu. Oke, mungkin dari Mas Reksa nih gimana tantangan terbesarnya yang dihadapi selama berwirausaha? Oke, kalau tantangan terbesar mungkin malah awalnya nih Mbak, kayak actionnya kita. Kadang kan kita seperti ya anak muda pasti banyak ide gitu ya.
kayak aku pengen ini tapi kok nggak action, nggak mulai-mulai gitu. Jadi yang pertama sih tantangannya niatnya dulu. Kalau untuk memulai usaha kan yang penting apapun coba dulu aja gitu. Nah terutama saya kan lebih ke makanan, tapi yang menurut saya seperti yang bukan makanan kelas atas gitulah ya, kayak kan nasi kotak, kayak bukan spaghetti dan lain-lain. Nah kebetulan saya mulai di lingkungan SMA, dan SMA saya sendiri itu termasuk mungkin bisa dibilang SMA favorit yang lingkungannya agak beda gitulah ya. Nah jadi dari teman-teman sebisa mungkin kalau ada ide ya udah mulai aja, nggak usah kayak mikir nanti gimana ya atau gimana ya. Yang penting kan kita mulai dulu, nanti baru kita pelajari, berproses, dan bisa berhasil gitu menurut saya, Mbak. Oke, luar biasa sekali ya. Ini pesan dari Mas Reksa itu sendiri. Jadi kalau yang namanya teman-teman ingin berwirausaha, teman-teman langsung aja jalani dulu, nanti sambil berproses gitu ya Mas. Jadi sambil mengembangkan jiwa wirausahanya ya Mas. Oke, untuk pandemi sekarang ini apakah menjadi sebuah tantangan juga bagi bisnisnya Mas Reksa? Nah, kalau saya sebenarnya pandemi sedikit tantangan sih Mbak, karena saya kan kebanyakan bukan lewat online gitu ya. Maksudnya lewat online juga, tapi kan di hari-harinya kita ada kegiatan secara langsungnya gitu. Karena waktu sebelum pandemi tentu makin banyak event, makin banyak pesanan. Kalau pandemi sekarang itu banyaknya event online kan, jadi kurang membutuhkan konsumsi yang seperti itu ya. Jadi agak berdampak sih bagi usaha saya gitu. Oke, berarti teman-teman ini bisa mengambil kesimpulan ya bahwa kalau misalnya pandemi ini mungkin kalau bisnisnya setengah online setengah offline mungkin agak terdampak ya Mas, betul. Gitu. Kalau misalnya online mungkin bisa berkembang terus ya, gitu ya Mbak Iin. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apa sih strategi yang diterapkan dalam menjalani usaha? Kan tadi ada tantangan-tantangannya. Bagaimana sih caranya Mbak Iin dan juga Mas Reksa itu untuk mengatasi tantangan tersebut? Mungkin bisa dijawab dari Mbak Iin terlebih dahulu. Nah, untuk strategi saya dalam mengembangkan bisnis dari 3 itu beda sih, karena tujuan marketnya juga beda. Kayak misal in all shop kita fokus ke guide reseller, jadi ambil keuntungannya itu nggak terlalu banyak. Jadi kita fokusin pendapatan utama kita itu dari reseller. Nah, kalau yang Aneta Hijab itu kita fokus ke branding produk. Kita bagusin packaging, kita bagusin produknya. Jadi kita pasarin dengan harga 20.000. Jadi kalau buat kaum hawa nih 20.000 dapat jilbab lumayan tinggi, karena sekarang 9.000 pun udah bisa dapat. Jadi kita branding bahwa si orang tersebut bisa dapat kerudung dengan harga 20 itu keuntungannya apa? Ya kita kasih ke produk yang emang dibandingkan dengan yang 9.000 itu lebih bagus, packagingnya juga lebih bagus. Terus kalau yang thrift shop, sepengalamanku nge-thrift sih, kalau kalau kita beli thrift dengan harga murah pasti kita dapat dengan keadaan kotor. Nah, di sini saya menyediakan thrift shop dengan harga under 50 tapi udah ready to wear. Jadi kita bisa langsung pakai produknya gitu sih. Strategi dari tiga-tiganya itu beda, tergantung target market. Nah, untuk keseluruhan sih yang penting kita konsisten aja sih dari ketiga bisnis tersebut. Kayak konsisten kita promosiin, terus kita bikin iklan dan lain-lain sih. Gitu. Oke, berarti dari 3 produk itu ada strateginya sendiri-sendiri ya Mbak? Itu sesuai mungkin, target market. Iya. Kemudian itu juga kayak untuk memaksimalkan laba juga ya Mbak? Kayak misalnya tadi kan dari reseller mungkin keuntungannya belum seberapa gitu. Kemudian kita yang hijab. Ya kemudian kita tuh yang tadi yang brand ya Mbak, membuat brand itu sendiri kayak gitu kan mungkin keuntungannya tuh lebih maksimal kayak gitu. Oke, mungkin langsung ke Mas Reksa nih, gimana sih strategi yang diterapkan untuk menjalani usaha tersebut? Oke. Mungkin kalau strategi secara keseluruhan ya, mungkin umumnya yang pertama sih kalau saya pede dulu Mbak. Kadang tuh kita udah jalan tapi waktu jalannya itu kok kita kayak nggak pede ya. Kan ada setiap orang kayak beda-beda, kayak mau jualan malu atau gimana gitu. Yang penting pede dulu aja, kita ada produk kok, kita tawarin kok. Kalau misalnya pun ditolak ya udah nggak apa-apa, pasti ada yang nerima gitu. Nah, kalau untuk produknya saya sendiri kan kuliner nih Mbak. Jadi kalau bisa sih mempertahankan kualitas, kayak seperti rasanya, walaupun
mungkin saya ada kelemahan tampilannya yang kurang baik, tapi kalau rasanya tetap sama, tetap konsisten, pasti kan konsumen kita bakal tetap beli ke kita gitu ya. Walaupun di luar sana mungkin ada banyak yang lebih menarik, tapi karena konsumen kita udah percaya sama kita ya, karena ya pasti enak lah kalau beli di saya. Jadi strateginya itu sih juga menjaga konsumen agar bisa tetap membeli produk saya gitu. Oke. Berarti di sini keberanian, kepedean itu sangat penting ya Mas. Betul menjadi sekali, sangat Mbak. penting gitu ya. Iya. Nah untuk saya juga setuju tadi terkait untuk bisnisnya Mas Reksa yang harus benar-benar konsisten, apalagi soal makanan memang rasa itu menjadi hal yang nomor satu gitu ya Mas. Betul. Rasa itu maksudnya menjadi suatu ciri khas gitu kan. Oke, langsung ke pertanyaan selanjutnya ya Mas, Mbak. Jadi apa sih usaha yang sedang dijalani saat ini itu memberikan pengaruh kepada masyarakat atau tidak gitu? Misalnya saja produk dari Mbak Iin dan juga Mas Reksa ini yang sebelumnya belum ada di kalangan masyarakat tersebut, sekarang sudah ada, jadinya masyarakat itu terbantu seperti itu. Mungkin bisa dijawab dulu dari Mas Reksa. Oke, ya kalau dari saya kan lebih ke lingkungan saya seperti mahasiswa ataupun siswa yang lain gitu ya. Kalau menurut saya sih dari awal saya, mungkin ceritanya waktu SMA nih ya Mbak. Yeah. Kan dulu SMA kayak kita mau jajan makan siang ke kantin kok menunya gitu-gitu aja, terus sedikit gitu tapi ya. mahal, itu Iya, menurut saya ya. iya benar. Jadi saya jualan ya, saya pengen aja kayak bisa bantu teman-teman buat dapetin makanan yang enak tapi juga murah gitu. Iya. Nah, karena menurut saya ibu saya makanannya enak gitu ya. Ya udah saya sekalian ke teman saya aja, karena kan saya ngasih jualannya ke teman saya, terus kan kita makan bareng. Nah, saat kita makan juga kayak aduh, kok ini udah kayak saudara saya ya, makan makanan ibu saya, jadi ada kebanggaan sendiri, terus juga merasa membantu walaupun mungkin sedikit ke teman-teman gitu sih Mbak. Oke, berarti luar biasa sekali ya. Jadi memberikan manfaat gitu ya Mas, Iya, ke betul. teman-temannya juga gitu. Jadi teman-teman yang pengen makanan enak kemudian murah gitu kan bisa langsung ke Mas Reksa. Berarti Betul. memberikan pengaruh ya Mas. Iya, gitu iya, untuk Mbak. lingkungan sekitar. Oke, selanjutnya ke Mbak Iin nih. Gimana nih Mbak Iin, apakah bisnisnya Mbak Iin ini memberikan pengaruh kepada masyarakat atau tidak gitu? Memberikan pengaruh jelas pasti sih ya. Kayak misal in all shop kita fokus ke reseller, berarti otomatis kita kayak mengayomi si reseller tersebut. Jadi di kita kalau reseller itu bisa ambil barang dulu terus mereka COD baru mereka store ke kita, otomatis kita kayak ngebantu si para reseller itu untuk belajar bisnis, mungkin ya belajar berjualan tanpa mereka mengeluarkan modal sepeser pun gitu. Lah untuk Aneta sendiri hijab, karena seringkali kita ada di stok, tapi juga seringkali kita open PO. Nah kalau open PO biasanya kan sold out kayak kisaran 70 sampai 100-an dalam 3 hari, itu butuh tenaga sendiri buat kayak motongin benang-benang sisa hasil sisa jahitan, karena kita kan produksi sendiri. Nah kita seringkali meminta bantuan ke tetangga untuk motongin itu bekas-bekas dari jilbab. Jadi waktunya juga lumayan banyak kan untuk motongin kayak gitu, bisa dimanfaatkan buat aku untuk kayak foto produk dan lain-lain. Jadi kayak yang handle potong-potongin bahan ya, karena butuh waktu yang lumayan lama, itu dari tetangga gitu sih. Oke, berarti ini secara langsung ini Mbak Iin ini memberikan peluang gitu ya sama teman, sama tetangga itu untuk memberikan pekerjaan gitu ya Mbak, memberikan penghasilan. Berarti untuk bisnisnya Mbak Iin dan juga Mas Reksa ya teman-teman, itu memberikan pengaruh kepada masyarakat. Teman-teman bisa mencontoh nih dari bisnisnya Mbak Iin dan juga Mas Reksa. Teman-teman di rumah yang belum mempunyai usaha atau yang ingin mempunyai usaha tapi masih ragu-ragu nih, langsung aja teman-teman memulai usaha tersebut. Oke, di sini untuk pertanyaan sendiri itu sudah selesai ya Mbak Iin dan Mas Reksa. Mungkin untuk closingnya Mbak Iin dan juga Mas Reksa bisa memberikan pesan atau tips nih bagi teman-teman untuk bisa memulai usaha. Jadi teman-teman yang masih mempunyai keraguan mungkin atau masih belum pede mungkin langsung bisa mengembangkan bisnis tersebut. Mungkin bisa dimulai dari Mbak Iin dulu. Ya, buat teman-teman yang masih takut untuk berwirausaha, mumpung kalian masih muda, manfaatkan semua waktu kalian sebaik mungkin, karena belum banyak resiko yang akan kalian dapat loh. Jadi resiko paling
untuk diri kita. Kita belum nanggung kayak anak, suami atau istri gitu kan ya. Jadi mumpung masih muda, manfaatin, lakuin apa yang kalian minat, terus terjun ke sana. Kalau misal toh gagal, kita dapat pengalamannya gitu kan. Jadi kalau kita action, kita gagal, kita dapat pengalamannya. Tapi kalau kita nggak action, kita nggak dapat pengalaman dan nggak bisa kayak lebih memperbaiki si diri kita untuk usaha kedepannya biar lebih baik lagi, karena kita nggak bisa belajar dari pengalaman gitu sih. Oke, berarti intinya nih pesan dari Mbak Ain itu langsung aja memulai usaha gitu ya Mbak. Kita bisa mumpung masih muda nih, maksudnya menghabiskan jatah stok kegagalan kita dulu di masa muda, terus nanti kalau misalnya sudah masa-masa selanjutnya kita tinggal menikmati hal tersebut gitu ya Mbak. Ya, ada tambahan lagi sih, kalau nggak salah aku baca buku kutipannya kayak gini, nggak ada yang goib atau rahasia terhadap kepercayaan. Jadi konsep kepercayaan itu saya positif, saya dapat. Jadi kita tuh kayak kita yakini bahwa kita yakini di diri kita bahwa saya bisa melakukannya, itu otomatis akan bisa karena jiwa-jiwa positifnya loh. Toh berjalannya usaha tersebut itu kayak ngalir aja gitu loh. Intinya positif dulu, tanamkan mindset positif dulu sih. Oke, berarti teman-teman kalau misalnya memulai usaha itu harus menanamkan mindset yang positif dulu ya Mbak. Biar kalau misalnya kita sudah tertanam mindset yang positif, itu juga yang terjadi juga positif, seperti itu ya Mbak. Ya. Oke teman-teman. Nah yang kedua ini dari Mas Reksa nih, mungkin bisa memberikan pesan bagi teman-teman pendengar supaya tidak ragu dalam memulai usaha. Silakan Mas Reksa. Hampir sama sih kayak Mbak Iin ya. Jadi yang pertama itu kita coba mulai aja dulu, karena saya yakin teman-teman pasti banyak punya pikiran ide atau apapun yang kreatif, inovatif, tapi teman-teman masih kayak, ini gimana ya, ideku kayak bagus apa enggak ya gitu. Jadi kalaupun ada suatu kesempatan ya dicoba aja dulu, sekecil apapun idenya atau ide apapun lah, pokoknya dicoba dulu gitu. Karena ya mungkin sih ada kesempatan 2 kali, tapi kan kesempatan nggak janji bakal datang 2 kali gitu ya. Nah terus juga teman-teman juga harus tetap semangat gitu loh, karena bener ya kita masih muda, kita masih punya banyak waktu, kayak ya kita manfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang positif. Terus juga teman-teman harus tetap ingat karena suatu yang di dunia ini tuh nggak ada yang instan gitu ya, jadi berproses. Mie instan aja direbus dulu gitu ya, jadi baru jadi. Jadi teman-teman harus berproses, nggak apa-apa kita mulai kayak orderan awal tuh kayak cuma 1-2, nggak apa-apa, itu karena berproses. Jadi semakin teman-teman semangat, sungguh-sungguh, pasti nanti bakal dapat hasil yang memuaskan gitu sih. Oke, luar biasa sekali nih pesan dari Mbak Iin dan juga Mas Reksa. Jadi intinya kalau misalnya memulai usaha itu memulai saja, kemudian ingat teman-teman, kesempatan itu tidak datang 2 kali. Walaupun mungkin ada kesempatan selanjutnya, tetapi belum tentu ada kayak gitu. Oke, dari teman-teman, sekian dari podcast Genbi 20 Under 20 untuk episode keempat ini. Untuk teman-teman yang belum subscribe, langsung aja subscribe channel YouTube-nya Genbi Purwokerto. Jangan lupa like, comment, dan share. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.